Gak mampu beli Galaxy Tab S9 series atau Tab S9 FE? Tenang, masih ada Galaxy Tab A9 yang lebih murah tapi fiturnya lumayan lengkap. Jadi Samsung tuh punya portofolio tablet yang menurut gua lengkap. Dari yang mahal, termahal nih yang sampai tembus belasan juta, terus yang menengah, Fan Edition Series, FE Series yang udah pernah kita review juga, dan Galaxy A Series, Tab A Series. Banyak sih hal-hal yang diturunin sama Samsung untuk Galaxy Tab A Series ini. Misal kayak S Pen, sampai dikasih penamaan S Pen di beberapa seri Galaxy Tab A, kayak Galaxy Tab A10 with S Pen misalnya, kayak gitu ya. Dan sekarang ada Galaxy Tab A9 yang baru aja diluncurin di Indonesia dengan harga mulai 2 jutaan. Ya, tablet Samsung harga 2 jutaan. Nah, ada dua seri yang dibawain Samsung, Galaxy Tab A9 dan Galaxy Tab A9 Plus. Dan unit yang gue pegang sekarang, yang gue pakai sekarang ini adalah versi yang paling tingginya dengan harga 4,4 juta. Galaxy Tab A9 Plus yang udah ngedukung jaringan 5G. Jadi udah support jaringan seluler nih, nggak cuman WiFi only. Gue sendiri sebenarnya agak singkat sih megang tablet ini ya, tablet terbaru dari Samsung ini. Cuman impresi gue lumayan bagus sih, khususnya buat dipakai kerja mobile gitu ya. Karena ada beberapa hal yang menurut gue jadi kelebihan dari tablet ini, dan menurut gue jadi hal yang menarik dari sebuah tablet harga 4 jutaan. Kalau misalnya kalian mau beli yang WiFi only, tablet ini dijual dengan harga 3,5 jutaan aja, 3,4 tepatnya. So, kalau ngomongin soal spesifikasinya, sekaligus yang kelebihan yang pertama dari tablet ini adalah layar yang bagus dan sistem audio yang menurut gue proper banget. Untuk sebuah tablet bisa dibilang kelas menengah ke bawah. Layarnya memang belum Super AMOLED kayak Galaxy Tab S9 series ya, karena nggak tahu diri banget gitu ya. Tablet harga 4 juta, terus kita minta layar Super AMOLED. IPS LCD pun atau LCD udah lebih dari cukup sih untuk sebuah tablet dengan harga di kisaran harga segini. Apalagi tablet Galaxy Tab A9 Plus ini luas layarnya udah 11 inci dan resolusinya tuh WUXGA, jadi di atas sedikit dari Full HD+. 1920 x 1200 pixel, jadi secara resolusi lebih crispy lah, bisa dibilang lebih mantep. Secara visualisasi, secara layar juga 11 inci tuh nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu gede, jadi ya masih di ambang batas normal lah untuk ukurannya. Layar juga udah ngedukung refresh rate sampai 90 Hz, memang nggak adaptif, jadi pilihannya tuh standar dan high refresh rate, jadi 60 atau 90 Hz. Ya, gua saranin sih 90 Hz aja, toh sebenarnya mirip-mirip. Kalau misalnya aplikasi yang dibuka nggak ngedukung frame rate yang tinggi, ya refresh rate 60 Hz bakal diaplikasikan. Tapi kalau misalnya ngedukung yang tinggi, 90 Hz bakal dipakai sepanjang waktu. Misalnya kayak scrolling menu, aplikasi-aplikasi Google itu udah ngedukung refresh rate 90 Hz. Beberapa game juga udah ngedukung refresh rate 90 Hz. Gue sendiri sebenarnya nggak terlalu intens sih pakai tablet ya, karena tablet itu gue buka ketika ya di kantor atau lagi kerja, buat entah itu buat ngetik atau sekedar buat hiburan pas lagi jam istirahat. Buat ngetik misalnya, kualitas layarnya kalau misalnya kita kerja di indoor itu enak banget, karena mode auto brightness dari Samsung ini pinternya banget. Dia bisa benar-benar menyesuaikan cahaya latar dari layar biar nggak terlalu terang dan nggak terlalu mencolok mata banget, apalagi pas lingkungan indoornya memang didukung sama cahaya lampu yang udah proper, jadi nggak terlalu mengganggu ke mata. Kalau di outdoor emang sih intensitas cahayanya nggak lebih tinggi daripada Galaxy Tab S9 series, cuman masih cukup mumpuni lah buat ngetik-ngetik dikit
di cafe misalnya, di lingkungan outdoor, mungkin sambil ngopi-ngopi gitu ya sama klien atau sama teman-teman, jadi masih bisa kelihatan dengan baik. Nah, buat nonton film atau nonton YouTube, nggak ada sertifikasi HDR10 atau Widevine L1 di sini, jadi ya nonton YouTube bisa di resolusi maksimal Full HD aja, ataupun Netflix ya di HD aja sih, di resolusi HD maksudnya. Tapi sekali lagi, panel LCD yang dikasih Samsung pada tablet ini tuh memang berasa enak secara visual. Apalagi juga ada fitur yang bikin mata juga lebih nyaman, karena di sini ada fitur yang namanya Eye Comfort Shield. Jadi fitur ini tuh mengurangi intensitas cahaya biru biar mata kita nih, mata penggunanya tuh lebih nyaman, lebih aman juga, jadi nggak cepet rusak. Karena harus panjang hari natap tablet buat kerja atau buat nonton film-film yang favorit. Nah, visual yang maksimal didukung juga sama audio yang menurut gua ajib banget sih untuk sebuah tablet yang harganya 3,5 juta untuk yang Wi-Fi only. Karena speakernya ada 4 yang diletakin 2 masing-masing di atas dan di bawah. Kalau posisinya landscape ya otomatis di kiri dan di kanan. Didukung juga sama efek dari Dolby Atmos. Jadi di sini tuh ada 4 preset yang bisa di-set. Auto, movie, musik, dan voice. Terus juga buat gamers ada Dolby Atmos for Gaming yang bakal ningkatin kualitas suara biar lebih nendang. Khususnya pas kita misalnya mainin game RPG misalnya, atau main game casual, jadi ya suaranya lebih asik lah buat didengar, khususnya pas kita lagi nggak pakai TWS atau headset. Nih ya, kita tes langsung nih. Ini volumenya udah gua naikin, kita cobain ya. Iklan. When you need my... I'm here when you need my... I'm here when you need my... Kenceng banget ya. Ini volume sekitar 30%-an. 20%. Ini maksimal. Ya emang sih, kalau untuk dibandingin sama Galaxy Tab S9 Ultra misalnya yang udah pernah kita coba, atau Galaxy Tab S9 FE Plus, kualitas audionya emang agak di bawah sedikit. Karena dua tablet yang gue sebutin tadi itu ada efek bassnya, empuk rasanya. Tapi kalau ini lebih ke treble sih. Treble-nya yang lebih tajam, tapi bassnya memang agak kerasa hambar. Tapi ya secara overall 4 speaker di sebuah tablet 3,5 jutaan atau 4 juta yang buat selularnya, itu sebuah fitur yang menurut gua cukup mumpuni. Nah, tablet ini udah didukung, udah ditenagain sama Snapdragon 695. Nah, untuk Galaxy Tab A9 versi regulernya itu pakai MediaTek Helio G99. Nah, Snapdragon 695 ini sebenarnya bukan chipset yang baru sih. Ini chipset yang umurnya tuh sekitar 2 tahunan lah, rilis 2021, kalau nggak salah pertengahan atau mau akhir tahun gitu ya. Pokoknya ya udah 2 tahun umurnya. Prosesor ini tuh dibikin dengan arsitektur 6 nanometer yang memang disediain buat perangkat 5G dengan harga yang lebih terjangkau. Clock speednya sendiri nggak terlalu impresif, di prime core-nya cuma 2,2 GHz, sementara di efficient core-nya cuma 1,8 GHz, 2 cluster, jadi prime core-nya cuma 2 core, sementara sisanya itu efficient core, 6 core. RAM-nya 8 GB dengan storage 128 GB. Nah, ini yang menarik, RAM-nya bisa ditambah secara virtual lewat fitur RAM Plus sampai 8 GB. Jadi total RAM-nya dari Galaxy Tab A9 Plus ini 16 GB. Sementara buat memori penyimpanannya itu tembus 128 GB yang bisa ditambah pakai microSD sampai 1 TB. Asal kalian mampu aja sih beli microSD 1 TB. 256 aja cukup sih sebenarnya. 1 TB itu sejutaan kalau nggak salah. Dan baterainya 7040 mAh yang didukung fast charging 15 watt. Nggak fast charging sih, normal charging 15 watt. Dan lagi-lagi
Beli tablet Samsung kayak berasa beli tablet batangan, karena di dusnya cuma ada kabel USB aja, nggak dapet adapter charger, nggak dapet casing, nggak dapet cover apa gitu ya. Cuman buku panduan sama SIM ejector doang. Jadi kalian harus modal dikit lagi buat memaksimalkan fitur dari tablet ini. Karena di bawahnya, kalau misalnya posisinya landscape nih, di bagian kiri kalau portrait, kalau landscape di bagian bawah ada pogo pin di sini. Yang berarti tablet ini tuh udah support cover keyboard yang nantinya mungkin disediain oleh Samsung buat keyboard yang bisa memberikan sensasi seperti laptop dengan ukuran layar 11 inci. Nah, kalau kalian nanyain benchmarknya berapa, benchmarknya nggak terlalu impresif sebenarnya. Di Antutu benchmark aja, tablet ini tuh cuman menembus skor 410 ribuan aja, 410 ribuan poin. Jadi nggak terlalu impresif. Yang cukup impresif justru di PCMark. Karena skornya tembus 10 ribuan poin, memang agak kurang stabil sih kelihatannya di grafik yang dilihatin oleh PCMark. Tapi di sini kelihatan banget kalau performance dari Galaxy Tab A9 Plus ini bakal dimaksimalin banget oleh One UI dari tablet ini untuk simulasi-simulasi atau pekerjaan yang lumayan berat. Misalnya kayak video editing. Terus juga kayak data manipulation, itu kan proses yang berat ya. Tapi untuk proses-proses yang lumayan ringan kayak misalnya web browsing, terus juga kayak foto editing, itu dijalanin di performance yang lumayan rendah daya. Dan itu juga berdampak pada daya tahan dari tablet ini. Gua pakai tablet ini sekitar semingguan, bisa menemanin gua sampai lebih dari 12 jam. 12 jam itu ya seenggaknya dari pagi sampai malam sih. Dan gua full nyobain kerja, nekat sebenarnya pakai tablet ini. Dan lancar-lancar aja. Karena tablet ini juga mirip kayak Galaxy Tab S9 series, Galaxy Tab A9 Plus juga udah didukung sama Samsung DeX. Jadi Samsung DeX-nya udah include di sini. DeX-nya itu nggak cuman bisa nyambungin desktop experience ke monitor atau layar TV yang lebih besar, tapi bener-bener ditampilin di sebuah tablet. Caranya gampang, cuman ke quick panel aja dan aktifin DeX mode di sini, otomatis langsung berubah ke Samsung DeX. Karena gue nggak dapet casing keyboardnya, jadinya gue cuman pakai keyboard wireless yang udah gue punya via Bluetooth. Terus juga ngontrol tablet ini full pakai jari, jadi nggak pakai mouse wireless, atau mungkin kalaupun ada S Pen ya pakai S Pen-nya. Tapi yang nggak ada sih sejauh ini, nggak ada kejelasan dari Samsung kalau tablet ini mendukung S Pen. Gua ngetik, gua kerja di laptop ini bener-bener nyaman sebenarnya, asal jangan buka aplikasi banyak-banyak sih, maksimal 2 aja. Meskipun secara fungsi Samsung DeX di tablet ini bisa membuka lebih dari 4 aplikasi, jadi 4 secara split screen, 2 kiri, 2 kanan, dan 1 di floating apps. Cuman ya gua saranin mendingan maksimal buka 2 atau 3 aplikasi aja sih di tablet ini, biar nggak terlalu ngeberatin juga. Karena kan Snapdragon 695 ini ya selain agak jadul juga performance-nya memang sedikit lebih rendah. Kelebihan-kelebihan lain dari Samsung Galaxy Tab A9 Plus ini adalah ya bodinya terbuat dari metal. Jadi berasa solid, terus juga punya build quality yang sebenarnya sedikit nyaman buat pemakaian sehari-hari. Kenapa sedikit? Karena banyak kurangnya. Pertama, nggak ada IP rating. Tablet ini nggak tahan air, nggak tahan debu, minimal nggak tahan percikan air, jadi harus hati-hati bawa tablet ini. Terus juga belum ada kejelasan dari Samsung soal proteksi dari layarnya. Jadi ya hati-hati aja kena goresan halus, misalnya kena debu atau kena batu misalnya ya, kalau kerja di pinggir jalan misalnya, itu nggak lebih aman lah dibandingin sama Galaxy Tab S9 series yang udah pernah kita review sebelumnya. Terus konfigurasi kameranya juga yang sederhana banget sih untuk sebuah tablet 4 juta atau 3,5 juta. Kamera belakangnya cuma 8 megapiksel dan kamera depannya 5 megapiksel dengan fitur yang minim banget. So, itu aja sih ulasan gua, review gua, ngebahas soal kelebihan dan sedikit kekurangan dari Galaxy Tab A9 Plus ini. Sebenarnya buat harga 3,5 sampai 4 juta untuk varian Wi-Fi ataupun untuk varian 5G,
ini udah cukup mumpuni sih buat menemanin kita untuk sehari-hari, tapi bukan jadi primary device. Misalnya buat dipakai kerja full gitu ya, atau ya jadi perangkat utama. Enggak. Tablet kayak gini tuh sebenarnya cocoknya buat secondary device atau ya gadget pendukung lah, gadget yang nemenin daily driver kalian, misalnya smartphone atau laptop gitu ya. Nah, ini tuh jadi device pendukung aja. Misalnya jadi tempat buat nyimpen data atau nyimpen file, nyimpen foto, nyimpen film, atau sekedar buat nyimpen game-game favorit buat dimainin gitu. Atau juga bisa dipakai untuk sekedar nge-scan dokumen, tanda tangan dokumen, ya bisalah pakai tablet ini. Tapi buat full kerja di tablet ini sebenarnya nggak terlalu maksimal, meskipun ada fitur yang namanya Samsung DeX. So gitu aja, like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa, subscribe channel Yuzon Tech, nyalain loncengnya biar tahu informasi terkini, review, hands-on, unboxing, apapun itu di dunia pergejitan Indonesia. Gue Faisal, pamit.